Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kang Gugum. Oke teman-teman, mungkin kali ini ada di antara teman-teman yang mulai lelah, ada yang juga yang berharap, apalagi di P2Day ini. Mungkin ini saatnya mengubah cara kita melihat perjalanan Pi Network, teman-teman. Teman-teman pionir, saya ingin bertanya dengan jujur, berapa banyak di antara kita yang kadang mulai merasa lelah? Berapa banyak yang setiap hari membuka aplikasi Pi, mengikuti setiap update core team, berharap ada kabar besar. Tetapi setelah melihat harga di bursa, rasa semangat itu perlahan berubah menjadi kecewa. Mungkin ada yang berkata dalam hati, kok belum naik juga? Bukankah sudah banyak update? Mengapa harga masih jauh dari harapan? Kalau Anda pernah merasakan hal itu, ketahuilah Anda tidak sendirian, teman-teman. Saya yakin pionir merasakan hal yang sama. Namun, hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat perjalanan ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Teman-teman, mari kita jujur. Sebagian besar kita memang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Pi Network. Ini bukan sesuatu yang salah. Kita sudah menunggu bertahun-tahun. Kita mengikuti perkembangan dari awal. Kita melihat jutaan pionir bergabung. Kita melihat mainnet. Kita melihat KEC. Kita melihat Launchpad. Kita melihat Pi App Studio. Dan setiap kali ada pembaruan, muncul harapan baru. Semoga setelah update ini harga naik. Tapi ketika harapan itu tidak langsung terwujud, rasa kecewa pun muncul, teman-teman. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Ketika kita memiliki harapan yang besar, kita juga berpotensi merasakan kekecewaan yang besar jika kenyataannya ternyata belum sesuai. Namun, disinilah pentingnya membedakan antara harapan dan proses, teman-teman. Harapan boleh tinggi, tetapi proses seringkali membutuhkan waktu lama daripada yang kita inginkan. Bayangkan seseorang menanam pohon mangga. Pada bulan pertama ia sudah berharap bisa memetik buah. Pada tahun pertama ia masih belum melihat hasil yang banyak. Apakah itu berarti pohonnya gagal? Belum tentu, teman-teman. Bisa jadi akarnya sedang tumbuh, batangnya sedang menguat, cabangnya sedang berkembang. Hal-hal yang tidak terlihat justru sering menjadi fondasi bagi hasil yang terlihat di kemudian hari, teman-teman. Saya melihat Pi Network juga sedang berada dalam fase seperti itu. Banyak pembangunan yang tidak langsung tercermin pada harga. Ekosistem sedang berkembang, alat untuk pengembang mulai diperkenalkan, aplikasi mulai bermunculan, komunitas terus bertambah. Semua itu belum tentu langsung mengubah harga hari ini, tetapi bisa menjadi bagian dari fondasi untuk masa depan, teman-teman. Tentu saja tidak ada jaminan bagaimana hasil akhirnya, namun membangun sebuah ekosistem memang umumnya memerlukan waktu. Sekarang kita dalam P2Day. Saya tahu banyak pionir kembali memiliki harapan. Itu hal yang wajar. Tetapi mungkin kita juga perlu menyiapkan pola pikir yang lebih seimbang. Jika nanti ada pembaruan besar, kita bisa menyambutnya dengan semangat. Jika ternyata pembaruan itu belum berdampak langsung pada harga, kita juga tidak perlu langsung kehilangan harapan. Karena perkembangan teknologi dan perkembangan harga tidak selalu bergerak bersamaan, teman-teman. Saya justru lebih senang melihat satu pertanyaan ini. Apakah Pi Network hari ini lebih maju dibanding 2 atau 3 tahun lalu? Kalau kita melihat perjalanannya secara keseluruhan, jawabannya adalah ada banyak perkembangan. Perjalanan itu belum selesai, masih ada tantangan, masih ada pekerjaan rumah, masih ada target yang harus dicapai. Tetapi arah pengembangannya tetap berjalan. Saya juga ingin mengajak kita untuk berhenti membandingkan Pi hanya dengan harga hari ini. Karena jika setiap pagi yang kita lihat hanya grafik harga, maka semangat kita akan ikut naik turun bersama grafik itu, teman-teman. Padahal sebuah proyek dibangun bukan hanya dengan angka, tetapi dengan inovasi, dengan komunitas, dengan pengembang, dengan utilitas, dan dengan waktu. Bukan berarti kita harus mengabaikan harga. Harga tetap penting, tapi jangan sampai harga menjadi satu-satunya alasan kita bertahan. Kalau alasan kita hanya harga, maka setiap penurunan akan membuat kita putus asa. Sebaliknya, jika kita juga melihat perkembangan ekosistem, maka kita memiliki gambaran yang lebih utuh.
Saya percaya ada banyak pionir yang hari ini memilih tetap bertahan, bukan karena mereka tahu masa depan. Tidak ada yang tahu masa depan, tetapi karena mereka ingin melihat bagaimana perjalanan ini berakhir, teman-teman. Mereka ingin melihat apakah berbagai fondasi yang sedang dibangun benar-benar menghasilkan utilitas yang nyata. Dan bagi teman-teman yang mulai jenuh, tidak apa-apa jika sesekali mengambil jarak dari grafik harga. Gunakan waktu untuk belajar, pelajari ekosistem, lihat aplikasi yang mulai berkembang, cari tahu bagaimana teknologi di baliknya bekerja. Karena bisa jadi pengetahuan yang kita dapatkan hari ini jauh lebih berharga daripada sekedar melihat pergerakan harga setiap jam. Teman-teman pionir, di P2Day hari ini, mari kita tetap berharap, tetapi juga tetap realistis. Mari kita sambut setiap perkembangan dengan antusias, tanpa membebani diri dengan kepastian yang tidak bisa dijanjikan. Karena harapan yang sehat bukanlah harapan yang menuntut hasil instan. Harapan yang sehat adalah harapan yang tetap disertai kesabaran, pemahaman, dan kesiapan menerima bahwa setiap perjalanan besar memiliki waktunya sendiri. Apakah Pi Network akan mencapai tujuan yang diimpikan banyak pionir? Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan, teman-teman. Tapi, satu hal yang bisa kita lakukan adalah terus mengamati dengan pikiran terbuka, mendukung perkembangan utilitas yang nyata, dan menjaga semangat komunitas tetap hidup. Karena terkadang, ujian terbesar bukanlah ketika kita gagal, melainkan ketika kita harus tetap sabar saat hasil yang kita harapkan belum datang, teman-teman. Semoga apapun yang terjadi pada P2Day hari ini, kita bisa menyikapinya dengan bijak, tetap kritis, dan tetap menjaga semangat membangun komunitas yang positif. Salam hangat untuk seluruh pionir dimanapun berada. Demikian teman-teman, semoga konten ini bermanfaat. Jika suka dengan konten ini, silakan bantu like, bantu komentar yang positif, berikan kritikan yang membangun, bantu subscribe dan share ke sesama pionir maupun non-pionir, agar Pi Network semakin dikenal di seluruh kalangan. Demikian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.